Halo, selamat datang kembali di channel Nurul Huda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita simak lagi cerita novel yang penuh menegangkan ini. Semoga terhibur. Terima kasih. Cerita novel, Kutukan Tumbal. Episode 31. Pudarnya Kutukan. Penulis, Zaim Novelis. Sandi sudah mencari Sera kemanapun. Di rumah, di kantor, di kafe tempat biasa Sera nongkrong, dan sejumlah mall. Tapi, tidak ada. Wanita itu juga tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya Sandi teringat bahwa keluarganya memiliki villa tua yang berada di puncak. Mungkin saja Sera ada villa. Sebaiknya aku ke sana untuk memastikan. Sandi bergegas menyalakan mobilnya, menginjak gas, dan melaju sangat kencang agar cepat sampai di villa keluarga. Di saat yang bersamaan, Sera kini berdiri di depan cermin sambil mengagumi kalung indah yang ia kenakan. Meski terasa berat, tapi kalung itu membuatnya tampak bak putri raja. Sekarang kalung ini adalah milikku. Sera terkikik senang tanpa tahu ada asap hitam yang perlahan keluar dari kalung tersebut. Kalau kalung ini kujual, mungkin aku akan jadi sangat kaya. Ah enggak, lebih baik aku menyimpan kalung ini untuk dipamerkan ke teman-teman. Sera kembali terkikik girang. Kepulan asap hitam itu semakin lama semakin pekat, mengikuti kemanapun Sera pergi. Butuh waktu beberapa jam hingga akhirnya kepulan asap itu perlahan memilin menjadi sosok berlendir. Brak! Terdengar suara pintu yang dibanting. Sera menoleh dengan dahi berkernyit. Dia lantas keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Mas Sandi. Mata Sera melebar mendapati kakaknya yang berdiri di ambang pintu villa. Cepat lepaskan kalung itu. Sandi memerintah. Sera menggeleng. Enggak mau. Kalung ini adalah milikku. Dia berjalan mundur perlahan menjauhi Sandi. Sera. Sandi berjalan mendekat. Dengarkan aku. Kalung itu berbahaya karena mengandung kutukan. Mas Sandi bohong. Tuduh Sera. Pasti Mas Sandi mengatakan hal itu karena Mas Sandi ingin merebut kalung ini dariku, kan? Iya, kan? Enggak, Sera. Aku hanya ingin membuang kalung itu ke laut. Kalau enggak, kalung itu bisa membunuhmu. Aku yakin itu hanya alasanmu agar bisa menipuku. Mas Sandi pikir, aku bodoh. Sandi tidak bisa membiarkan Sera terus memakai kalung itu terlalu lama. Dia berjalan cepat menghampiri Sera, lalu merebut kalung itu. Aku akan membawa kalung ini ke laut. Sandi bergegas pergi. Namun, Sera dengan cepat meraih kemejanya. Kembalikan kalung itu, bentak Sera. Dia terus meronta-ronta berusaha merebut kalung itu kembali. Sera, aku akan menggantinya dengan yang baru. Aku janji. Bohong. Sera melakukan segala perlawanan demi merebut kalung itu. Dia mencakar-cakar bahkan meludahi Sandi. Tapi, kekuatannya tak sebanding dengan kekuatan Sandi. Terpaksa, Sandi mendorong Sera hingga membuat Sera terjerembab di atas lantai. Maaf, kata Sandi. Sandi segera memanfaatkan kesempatan itu sebelum Sera bangkit. Dia berlari memasuki mobil, cepat-cepat menyalakannya, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dari kaca spion, Sandi bisa melihat Sera yang berlari mencoba mengejarnya. Aku rasa, Sera sudah gila karena kalung itu. Sandi bergidik saat melirik kalung yang ia taruh di kursi mobilnya. Sandi kembali melihat ke kaca spion. Sera tak lagi tampak mengejarnya. Tak mau ikut terkena kutukan, Sandi semakin mempercepat laju mobilnya menuju ke pantai terdekat. Sesampainya di sana, Sandi segera memasukkan kalung itu ke dalam tas, menyewa jet ski, mengendarainya ke tengah laut, lalu membuang tas itu jauh-jauh. Selamat tinggal, kutukan, kata Sandi.
Kayla sedikit bernapas lega ketika makhluk berlendir yang ia lihat perlahan menghilang menjadi asap hitam yang memudar di udara meskipun aura jahatnya masih menggelayut mengelilingi tubuh Geva. Itu pertanda jika Sandy berhasil membuang kalung terkutuk itu ke laut. Geva perlahan membuka kedua matanya. Dia terbangun sambil memegangi kepalanya yang terasa pening. Samar-samar ia melihat seorang gadis berseragam SMA tengah berdiri di hadapannya. "Kamu siapa?" tanya Geva. "Saya Kayla," jawab Kayla dengan nada bicaranya yang terkesan tenang. Aku ada di mana?" Geva melihat ke sekeliling, menyadari bahwa sekarang dia tidak sedang di dalam kamarnya atau kamar Santi. "Anda ada di rumah sakit. Mungkin Mas Sandy dan Santi yang membawaku ke sini," pikir Geva setelah mengingat bagaimana dirinya memuntahkan banyak darah yang bercampur sejumlah belatung. "Ngapain kamu di sini?" "Saya anak indigo yang dipanggil kakak Anda kemari." "Ngapain Mas Sandy nyuruh kamu ke sini?" "Dia hanya sekedar bertanya tentang kalung yang Anda miliki." "Kalung itu mengandung kutukan." "Apa?" Geva terlonjak. "Kutukan?" Kayla mengangguk. "Kutukan yang ada di dalam kalung itu sangat berbahaya. Apabila kalung itu dipakai terus-menerus, orang yang memakainya bisa mati." Geva bergidik ngeri, mengingat bagaimana dia diteror oleh makhluk gaib selama ini. Jadi, teror yang selama ini aku alami ada hubungannya dengan kalung yang aku punya. "Iya." Kayla kembali mengangguk. "Hantu yang Anda lihat adalah hantu yang menghuni kalung itu. Dia berkulit putih pucat, berlendir, mulutnya lebar tersobek, dan matanya merah menyala." Iya, itu hantu yang menggangguku. Kakak Anda sepertinya sudah membuang kalung itu ke laut. Saya melihat hantu itu sudah tidak mengikuti Anda. Tapi apa? Katakan," pinta Geva ngotot. "Tapi, aura jahat hantu itu masih menempel di sekitar Anda." "Oh ya," Geva terperanjat. "Terus, apa yang harus aku lakukan?" "Hal yang harus Anda lakukan untuk menetralisir aura jahat yang masih tersisa adalah dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena satu-satunya hal yang bisa melawan aura hitam adalah aura putih. Kalau aku berbuat baik, apakah aku akan terbebas dari hantu itu?" "Kemungkinan besar iya. Tapi, ingat, Anda harus tulus berbuat baik. Kalau tidak, aura hitam yang mengelilingi Anda akan semakin pekat." "Oh, oke. Akan kucoba." "Baiklah. Sepertinya tugas saya di sini sudah selesai. Kalau begitu saya pamit." Kayla tersenyum sopan lalu beranjak pergi dengan hati lega. Tak lama setelah itu, Santi keluar dari dalam toilet, celingukan mencari di mana Kayla. "Anak SMA tadi kemana?" tanya Santi. "Dia sudah pergi," jawab Geva. Episode 32, Cemburu. Yang benar. Jin terlonjak girang setelah mendengar cerita Kayla tentang nasib kalung kutukan itu. "Iya, pemilik kalung itu sudah membuangnya ke laut. Itu berarti tinggal 3 perhiasan lagi yang harus kita cari," papar Kayla. "Iya, kita harus segera menemukannya. Tapi, apa Elo udah nemu petunjuk baru?" Kayla mengangguk. "Iya, aku sudah menemukan petunjuk baru. Tadi malam aku bermimpi melihat sebuah rumah lantai 2 bercat putih yang tak jauh dari museum. Berarti kita berdua harus ke sana. Jin sayang." Pekik suara Sela membuat Kayla dan Jin spontan menutup kedua telinga mereka. Gadis itu berlari kecil dan ikut duduk dalam satu meja. "Bisa nggak kamu mengecilkan volume suaramu?" pinta Kayla sinis. "Sorry, nggak bisa. Pergi sana. Dasar pelakor." Hus, usir Sela melotot. Kayla menghela napas jengah lantas berdiri dari tempat duduknya. Daripada mendengar caci maki dari Sela, lebih baik dia pergi menghindar. Kayla, mau kemana?" tanya Jin. Kayla tak menyahut. Dia berpindah ke meja yang berada di dekat stan takoyaki.
Sesekali dia melirik ke meja Jin, mendapati Sela yang menggelayut manja merangkul lengan Jin. Kenapa aku kesal melihat mereka berdua? Buat apa aku kesal? Toh, mereka kan memang pacaran. Bahkan satu sekolah sudah tahu. Kayla tak tahu harus melampiaskan kekesalannya pada siapa. Dia hanya bisa mendesis kesal dan memilih untuk pergi dari kantin daripada harus melihat kedekatan Jin dan Sela. Kayla memasuki ruang kelas dengan muka cemberut. Dia mencebikkan bibirnya seraya menghentak-hentakan kakinya kesal. Dia lantas duduk sekenanya lalu memukul meja dengan kedua tangannya mengepal. Bunyian pukulan meja berhasil menyita perhatian beberapa siswa yang tersisa di kelas. Kayla terkesiap, menyadari bahwa dirinya sempat membuat kegaduhan kecil. Dia pun tersenyum malu pada teman-temannya, kelabakan mencari buku bacaan untuk bersikap masa bodoh. Dina dan Debbie yang baru saja memasuki kelas langsung menghampiri Kayla. Dina dengan lancang menurunkan buku yang dibaca Kayla. "Ikut tuh buku banget sih," keluh Dina. "Pantas aja pintar." Debbie terkekeh. "Iya nih, Kayla sukanya baca buku mulu." Dina mengamati dengan sesama raut wajah Kayla yang terlihat murung. Cukup aneh rasanya. Biasanya Kayla selalu memperlihatkan senyuman ramah atau wajah kalem yang terkesan datar. Tapi, kali ini Kayla cemberut. Lo marah ya ke kita?" tanya Dina. Kayla menggeleng, memaksakan seulas senyum dari kedua sudut bibirnya. "Heleh." Dina menyikut lengan Kayla. "Ngaku aja deh. Ada apa sih? Ayo cerita dong. Ayo." "Iya, cerita dong." Debbie menambahi. "Cerita apa?" Kayla malah balik bertanya, berlagak tak mengerti apa yang dimaksud teman-temannya. "Ya, cerita kenapa lo murung?" timpal Dina. Aku cuma mikirin nilai ulangan biologi. Aku takut dapat nilai di bawah 90. Terpaksa Kayla berbohong. Sangat memalukan jika ia mengatakan pada kedua sahabatnya kalau sebenarnya dia marah karena melihat kedekatan Jin dan Sela. Mulut Dina dan Debbie menganga kaget. "Lo kesal cuma karena mikirin nilai ulangan biologi doang?" tanya Debbie memastikan. Kayla mengangguk. Iya. Soalnya aku cuma belajar sebentar. Jadi aku nggak pede dengan hasil ulangan." "Iya nih." Dina mengangguk membenarkan. Kalau dipikir-pikir, was-was juga kalau nilai ulangannya dibagikan besok. Kayla bisa bernapas lega. Untung saja kedua sahabatnya percaya dengan apa yang dia katakan. Kriting. Bunyi bel sekolah pertanda jika jam istirahat telah selesai. Dina dan Debbie terlihat kelabakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sementara Jin tampak mos-mosan baru saja memasuki kelas. Jin merebahkan pantatnya di kursi, merasa lega tidak terlambat masuk di mata pelajaran sejarah. Jujur saja, dia juga takut terkena hukuman guru yang terkenal paling galak seantero SMA 5 Pelita. Sorot mata Kayla tak luput dari cowok beralis tebal yang ia panggil Jin. Dilihat berapa kali pun, pendapat Kayla tetap sama. Jin sangat tampan. Entah dapat wangsit dari mana, Kayla berinisiatif mengirim pesan pada Jin. "Kayla, Jin, sepulang sekolah kita harus menjalankan misi." "Jin, oke. Siap bosku." Kayla terkikik pelan setelah membaca balasan SMS dari Jin. Ini ibarat sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Tak hanya menemukan rangkaian petunjuk tentang asal-muasal kemampuannya, Kayla juga berkesempatan berada dekat dengan Jin. Episode 33, Tak Percaya. Kayla dan Jin kini berdiri di depan sebuah rumah bercat putih berlantai 2. Kayla merasakan aura jahat yang ada di dalam rumah itu sudah menyebar. Aura jahat itu bersumber dari sebuah kamar di dekat balkon. Sepertinya, aura itu berasal dari kamar itu. Kayla menunjuk sebuah jendela putih yang sebagian tertutupi dedaunan pohon Kamboja. "Aku yakin, perhiasan kutukan itu disimpan di dalam sana." Jin mengangguk paham.
Tanpa mengulur waktu, dia memencet bel berulang kali hingga seorang pria berseragam putih datang dan berdiri di balik gerbang. "Cari siapa, Dek?" tanya pria itu. Kayla melihat sekilas name tag yang terpasang di dada pria itu. Di sana tertera nama Suparji. "Kami mencari Bu Hera," jawab Jin. "Ada perlu apa?" "Kami mau mengatakan hal yang sangat penting." "Iya, hal apa?" Pak Suparji mulai menaikkan sedikit volume suaranya. "Begini, apa pemilik rumah ini sedang sakit?" tanya Kayla. Kalau iya emangnya kenapa?" "Pemilik rumah ini mati karena kutukan." Pak Suparji terkekeh meremehkan. "Ada-ada saja kamu ini. Kutukan 2023. Dek. Sepertinya kamu kebanyakan nonton acara paranormal di televisi. Mendingan sekarang kalian pulang, terus kerjain PR." Pak Suparji menggeleng heran lalu beranjak pergi. Salah satu perhiasan yang dimiliki Bu Hera mengandung kutukan. Jin mengoyak-ngoyak pintu gerbang, berharap Pak Suparji mau membiarkannya masuk bersama Kayla. "Kalau enggak, Bu Hera bisa mati." "Bukain gerbangnya," imbu Jin. "Sudahlah Jin. Sudah jelas gak akan ada yang percaya sama kita," kata Kayla. "Rasanya percuma. Kalau satpam rumah ini gak mau bukain, apa nggak sebaiknya kita tunggu anak Bu Hera atau suaminya saja?" "Iya kan?" Kayla mengangguk setuju jika dia harus menunggu di depan gerbang bersama Jin. Pasalnya, misi ini bukanlah kepentingan Jin semata, tapi juga untuk kepentingannya. Kayla berharap menemukan petunjuk lain untuk mengungkap dari mana penyebab dia mendapatkan kemampuan mistis itu. Sekitar 30 menit menunggu, sebuah mobil sport merah berhenti di depan gerbang diiringi dengan bunyi klakson yang sengaja dipencet 2 kali sebagai kode jika harus ada seseorang yang membukakan pintu untuknya. Kayla dan Jin tak mau tinggal diam. Mereka mengetuk-ngetuk kaca mobil, tak peduli jika mereka telah mengganggu seseorang yang duduk di jok kemudi. Kaca mobil pun perlahan turun. Terlihat seorang wanita muda berambut pirang berlipstik merah jambu di dalam mobil tersebut. "Kalian siapa?" tanya wanita itu judes. "Kami bukan siapa-siapa. Tapi, saya anak Indigo," jawab Kayla cepat sebelum wanita muda itu semakin jengkel dan cepat-cepat menaikkan jendela mobil. "Anak Indigo. Bu Hera sekarang sakit keras. Penyakit yang dideritanya bukanlah penyakit biasa, melainkan karena kutukan." Jangan asal ngomong ya. Saya nggak bohong. Salah satu perhiasan yang dibeli Bu Hera berasal dari boneka emas yang memiliki kutukan. Maka dari itu, perhiasan tersebut harus segera dibuang ke laut. Itulah satu-satunya cara agar aura jahat seenggaknya bisa terhenti. Kamu pikir saya akan langsung percaya sama kamu? Jangan harap. Tak lama setelah itu, Pak Suparji datang dan bergegas membukakan gerbang untuk wanita bertubuh molek itu. Wanita itu menaikkan jendela mobil dan memasuki gerbang. Tak lupa juga ia berpesan pada Pak Suparji untuk mengusir Kayla dan Jin. "Pergi kalian. Jangan ke sini lagi," bentak Pak Suparji tegas. Kayla menghela napas kecewa. Sudah ia duga jika akhirnya akan diusir seperti itu. Kayla tidak menyerah. Ia kembali berdiri di depan gerbang, mengoyak-ngoyak sebentar, sengaja membuat kegaduhan agar wanita berbaju merah magenta itu terhenti walau hanya sekedar menoleh singkat. Berhasil. Kayla membuat wanita itu berhenti melangkah masuk ke dalam rumah. "Maaf Non Ninda, biar saya usir mereka," kata Pak Suparji. "Mbak, nama saya Kayla. Mbak bisa menemui saya di SMA 5 Pelita jika Mbak percaya dengan apa yang saya katakan," teriak Kayla. Wanita bernama Ninda itu menaikkan salah satu sudut bibirnya. Dia sungguh tak percaya dengan satu kata pun yang diucapkan Kayla. Dia pun melanjutkan langkah kakinya. "Kenapa lo ngotot banget? Lo bilang
Lo cuma mau ngasih tahu aja dan gak memaksa orang-orang yang punya perhiasan kutukan itu, kata Jin keheranan. Aku sudah bilang jika aku akan menyelesaikan teka-teki ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena mungkin saja semua ini berhubungan dengan kemampuan supranatural yang aku miliki. Siapa tahu dengan memecahkan teka-teki ini, aku bisa membuang jauh-jauh kemampuanku. Jelas Kayla. Oh, Jin hanya mengangguk paham. Bersambung.